memiliki latar belakang cerita Ramayana. Simbol dari makrokosmos atau Buana Agung. Tujuan dari Museum Indonesia itu seperti museum pada umumnya ya, berfungsi untuk memamerkan, mengumpulkan benda-benda, terus kemudian juga bertujuan pendidikan. Dan tujuan pendidikan itu untuk khusus Museum Indonesia ini adalah mengumpulkan benda-benda yang memiliki muatan kebudayaan Indonesia. Jadi dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, supaya tahu ini loh kekayaan bangsa Indonesia itu gitu. Museum Indonesia sangat menarik ya, karena untuk bangunannya sendiri itu dibangun dengan filosofi yang diambil dari filosofi Hindu, itu adalah Trihitakarana, yakni ada 3 hal yang membuat satu hubungan itu akan menjadi harmonis, yaitu jika ada keseimbangan atau keharmonisan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan atau alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Prakarsa dari Museum Indonesia itu adalah Ibu Tien Soeharto, yang mana beliau adalah Ibu Negara Presiden RI yang kedua. Museum Indonesia itu dibangun dengan dasar cerita Ramayana ya. Jadi ada beberapa patung yang mungkin akan dilihat ya di sekitar museum ini karena berlandaskan atau memiliki latar belakang cerita Ramayana selain dari filosofi Trihitakarana. Tentu saja sangat penting ya. Bahkan menurut saya itu setiap bayi yang lahir ya, untuk sebagai warga negara Indonesia itu baiknya bisa mengetahui budaya Indonesia, tentunya bisa datang ke Museum Indonesia karena di sini banyak karya-karya dari anak negeri yang dipamerkan di Museum Indonesia karena mereka mewakili dari budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan di situ kita akan tahu betapa Indonesia itu sangat kaya dan kita seharusnya bangga gitu, tidak boleh minder menghadapi bangsa-bangsa lain yang mungkin canggih dalam hal teknologi atau apapun, yang mereka itu akhirnya yang ada kecenderungan sekarang itu anak-anak itu merasa justru kalau bepergian ke luar negeri atau mengunjungi museum-museum di negeri lain itu merasa bangga, padahal mereka belum berkunjung ke museum kita sendiri. Terjemahan dari konsep filosofi Trihitakarana itu ada di dalam tata pameran Museum Indonesia, yakni lantai 1 itu hubungan manusia dengan manusia, itu diterjemahkan dengan adanya beberapa koleksi pakaian adat ya. Mereka ditunjukkan dengan patung-patung yang menggunakan pakaian adat dari 34 provinsi. Itu adalah menunjukkan bahwa ada hubungan antara beberapa manusia dari beberapa daerah yang mereka bertemu di situ, menghadiri
acara hajatan di situ dipamerkan pernikahan dari Solo dengan baju Solo basahan. Kemudian juga ada beberapa alat musik yang diwakili dari daerah Jakarta, dari daerah Jogja, Solo, dari Minangkabau, dari Bali. Jadi disitulah penerjemahan dari hubungan manusia dengan manusia. Citra Indonesia ini adalah lukisan kaca yang dibuat oleh seniman yang berasal dari Cirebon, yaitu Bapak Rastika. Di lukisan ini kita bisa melihat kayak gambaran dari batik-batik yang itu menunjukkan awan ya, dan itu adalah khas dari Cirebon. Di dalam lukisan ini ada gambar yakni naga dan kemudian juga ada burung Garuda, di mana ini adalah simbol dari naga itu adalah mewakili dari konsep dunia bawah dan naga adalah sebagai simbol dari konsep dunia atas atau Bapak Angkasa. Dunia bawah dengan naga ini disebut juga dengan Ibu Pertiwi. Filosofinya bahwa dalam dunia ini ada penjaga dunia atas dan penjaga dunia bawah. Lantai 2 itu adalah konsepnya manusia dan lingkungan, di mana di situ dipamerkan beberapa rumah-rumah adat yang mana itu adalah mereka tempat di mana manusia itu tinggal, yang alam lingkungannya itu ada di dataran rendah, ada di daerah pegunungan, ada yang di dekat perairan. Jadi mereka membangun rumah itu beradaptasi dengan alamnya, dan kemudian juga ada beberapa bagian-bagian rumah yang ditampilkan, terus juga mata pencaharian dari manusia itu sendiri yang masih kita tampilkan dari yang awal kehidupan itu berburu dan meramu, kemudian bertani, ada yang nelayan, terus beberapa alat transportasi juga ditampilkan di lantai 2. Kemudian untuk di lantai 3 itu adalah terjemahan dari konsep Trihita Karana yang hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Itu digambarkan dalam seni dan kriya, karena penciptaan itu sudah menjadi sesuatu yang tinggi ya. Jadi kita tempatkan kebetulan di lantai 3. Jadi di situ ada beberapa peralatan yang diciptakan oleh manusia yang berhubungan dengan seni. Ya, itu ada batik, ada songket, ada patung-patung, dan patung itu ada yang dari logam, dari kayu, dari perak, dari perunggu. Ada juga yang kerajinan dari gerabah, itu juga diwakili dari beberapa daerah yang memiliki potensi kerajinan itu.
Terus kemudian di lantai 3 itu juga ada pohon hayat. Jadi pohon hayat itu merupakan satu simbol atau mengambil dari konsep gunungan yang ada di dalam pertunjukan wayang. Jadi gunungan itu diterjemahkan dalam pohon hayat yang merupakan simbol dari makrokosmos atau buana agung dunia luas, yang mana itu adalah alam semesta yang semua kehidupan dan unsur-unsurnya itu ada di dalamnya. Bagi saya, sejarah Indonesia adalah segalanya. Museum Indonesia sudah mewakilkan keberagaman suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Sudah sepatutnya kita bangga dan mencintai budaya Indonesia.